Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk pimpinan-Mu sepanjang malam. Engkau lindungi dan Engkau memelihara kami, dan Engkau telah membangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Mari Tuhan, berbicaralah kembali kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Habakuk 1 ayat yang kedua, berkata demikian. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara, tema kita hari ini ialah sabar dan jangan menyerah. Saudara, apakah saudara pernah berdoa seperti Nabi Habakuk di atas? Sudah berdoa, memohon kepada Tuhan, tapi kenyataan bukan membaik, malah semakin memburuk. Sakit semakin parah, ekonomi semakin terpuruk, kesepian sering melanda, kekecewaan bertambah-tambah, kelelahan, kecemasan, dan ketakutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan saudara. Sampai kapan derita ini harus aku tanggung? Saudara, Habakuk mengalami hal yang demikian. Ia tidak memahami situasi yang terjadi. Ia menderita karena melihat ketidakadilan, penindasan, dan penderitaan yang menimpa bangsa Yehuda yang tersisa di Yerusalem pada waktu itu. Bangsanya ditekan oleh Babel, diperlakukan tidak adil dan semena-mena. Habakuk berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa Engkau diam saja? Mengapa Engkau membiarkan bangsa ini ditindas? Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong." Saudara, Habakuk adalah nabi Tuhan yang mempertanyakan keadilan Tuhan. Ia memprotes mengapa orang fasik berjaya dan seolah-olah Tuhan berdiam diri. Tetapi dalam kitab yang singkat ini, kita mendapati Habakuk tidak larut dalam kekecewaan dan kemarahan. Habakuk di dalam pergumulan hidupnya tetap datang kepada Tuhan. Ia sampaikan semua itu kepada Tuhan. Ia belajar sabar menanti jawaban Tuhan. Saudara, memang ada banyak hal kita tidak mengerti. Semakin mencoba untuk mengerti, semakin kita tidak mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang pertama ialah seburuk apapun situasi dan keadaan kita saat ini, kita dapat menghadapinya dengan tetap beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Dia adalah Allah yang kudus dan berkuasa yang dapat kita andalkan. Saudara, ingatlah, kesetiaan Allah tidak pernah berhenti atau pudar. Dia peduli kepada kita dan mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Bukankah Allah berfirman kepada kita, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Oleh sebab itu, saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan yang baik dan yang berkuasa. Dan jangan pernah meragukan Tuhan dan berpikir bahwa Tuhan hanya diam dan tidak berdaya. Kita melihat Habakuk di dalam kesulitannya, dia masih dapat bersuka cita karena pandangannya ia tujukan kepada Tuhan. Habakuk berkata, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba berterhalau di kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, karena Allah Tuhanku kekuatanku." Habakuk beriman kepada Tuhan. Yang kedua,
Saudara, seburuk-buruknya situasi kehidupan yang sedang saudara alami saat ini, jangan menjauhkan diri kita dari Tuhan atau memperburuk hubungan kita dengan Tuhan. Kita melihat ada orang oleh karena beratnya penindasan, ia menjauh dari Tuhan, bahkan menyangkali Tuhan. Iman kita, saudara, harus berdasar kepada siapa Tuhan itu, bukan pada pengalaman hidup kita yang naik turun. Saudara, seharusnya penderitaan, kesulitan seharusnya membawa kita semakin bersandar dan mengandalkan Tuhan. Seharusnya membawa kita, iman kita boleh dikuatkan. Di dalam kesesakan dan pergumulan yang sulit, kita seharusnya mendekatkan diri kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepadanya, dan memohon kekuatan untuk menjalaninya. Melalui pergumulan yang ada, Tuhan sesungguhnya mau mengajari kita untuk kita sabar dan jangan menyerah. Untuk kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah dan terbatas, yang penuh dengan kehampaan dan kelemahan. Karena itu jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan Tuhan. Larilah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Saudara, percayalah bahwa dari Allah sajalah datang pertolongan atas masalah yang sedang saudara hadapi. Kita harus percaya Allah Maha Kuasa, Ia sanggup menolong kita. Ia tidak pernah tertidur. Percayakan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Di sanalah kita akan menemukan ketenangan dan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Mari saudara, kita belajar. Jangan kita menjadi putus asa, tapi kita tetap sabar dan jangan menyerah. Ingatlah saudara, kasih Tuhan tak pernah berubah. Ia selalu ada bersama dengan kita. Ia bersama dengan kita dan tak pernah meninggalkan kita. Karena itu tetap sabar dan jangan menyerah kepada keadaan. Karena Tuhan sedang mengajar kita sabar menjalani hidup yang sulit ini. Tetap menghadapi walaupun kita tidak mengerti. Tetap beriman dan jangan menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong anak-anaknya dan memberikan yang terbaik buat kita sekalian. Mari tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Kiranya renungan ini saudara boleh memberkati dan menguatkan iman saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur. Kami tahu Tuhan kami begitu lemah. Seringkali kami menyerah. Seringkali kami takut karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tetapi Engkau yang menguasai akan segala sesuatunya. Engkau Tuhan tahu akan kehidupan kami yang sekarang dan yang akan datang. Karena itu Tuhan, kami mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami. Tuhan, kami serahkan berbagai pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Kami sedang bergumul dengan sakit penyakit kami. Tuhan, tolong kami. Kami sedang sakit kanker pankreas. Tuhan juga tolong kami. Karena Engkau yang menjamah kami. Engkau yang boleh memulihkan kami, menyembuhkan kami. Kami sedang sakit kanker paru-paru Tuhan. Kami harus kemoterapi. Tuhan juga tolong kami. Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan keadaan kami. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami sedang sakit Tuhan, kanker kulit. Tuhan juga tolong kami. Engkau juga Tuhan yang boleh berbelas kasihan memulihkan keadaan kami. Tuhan, tolong kami. Kami sedang sakit kanker darah ya Tuhan. Tuhan, kondisi kami semakin menurun. Engkau juga tolong kami, berikan penghiburan buat kami, berikan kasih-Mu buat kami. Tuhan, tolonglah. Terima kasih Tuhan, kami sedang sakit gangguan mata. Tuhan juga campur tangan, memulihkan keadaan kami, sembuhkan sakit mata kami ya Tuhan. Oh Tuhan, mungkin kami sedang diisolasi di rumah atau di rumah sakit oleh karena terkena virus corona. Tuhan, tolonglah kami. Engkau menjamah, Engkau boleh memberikan kami daya tahan tubuh yang kuat, memberikan kami Tuhan pemulihan yang daripada Engkau. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami. Kami sedang sakit stroke ya Tuhan. Kira Engkau juga Tuhan yang boleh memulihkan, memberikan kami kesabaran dan kekuatan. Tuhan, kami yang sedang sakit saraf kejepit, Engkau juga Tuhan yang boleh menjamah kami, memulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus, kami sandarkan hidup kami, pergumulan kami kepadamu. Sungguh kami percaya Engkau berikan yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Tuhan.
Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.